Chapter 133. Perempatan 4. Kota lereng bukit yang miskin di pinggiran Provinsi Hamgyong Utara. Di tempat bobrok ini adalah kantor dengan neon tanda setengah rusak. Kantor Yoo Jin Hyuk. Meskipun ada kantor yang membawa nama Yoo Jin Hyuk, hanya toko dan toko biasa yang didirikan di sekitarnya. Dari lokasinya, tidak ada yang akan percaya bahwa kantor ini adalah rumah bagi pengguna dengan kemampuan yang sangat kuat. Sebenarnya, tempat ini awalnya merupakan gurun tanpa apa-apa selain kantor Yoo Jin Hyuk. Karena klien Yoo Jin Hyuk berasal dari Valet Banquet, lokasi kantornya tidak relevan. Kota di lereng bukit ini bahkan tidak ada sebelum dia datang. Dengan kata lain, kedatangan Yoo Jin Hyuk menandai penciptaan kota ini. Monster Yoo Jin Hyuk pergi untuk menemukan kantor ini, monster yang Yoo Jin Hyuk bunuh karena dia ingin memiliki malam tidur yang tenang, dan monster Yoo Jin Hyuk berburu untuk mendapatkan uang. Keegoisannya mengubah area dalam radius 1 km dari kantornya menjadi ruang layak huni. Alhasil, orang-orang miskin dan jahil berbondong-bondong ke tempat ini. Awalnya, Yoo Jin Hyuk bersikap apatis. Dia tidak peduli siapa yang datang untuk tinggal di sebelahnya, dia juga tidak percaya dia ada hubungannya dengan mereka. Bahkan ketika monster menyerbu kota ketika dia pergi, membunuh penduduk dan menghancurkan tanah pertanian, dia percaya itu adalah sesuatu yang harus mereka hadapi sendiri. Tetapi 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, kemudian 12 tahun berlalu. Apa yang dimulai sebagai sebuah desa kecil muncul untuk membentuk sebuah kota kecil. Menyaksikan arus waktu dan melihat wajah-wajah yang akrab melahirkan kehidupan baru, Yoo Jin Hyuk tidak bisa membantu tetapi mengakui bahwa ia sekarang terikat ke kota. Karena itu, dia tidak melarikan diri di isyarat Chae Jochul. Yoo Jin Hyuk sang investigator. Sebelum dia sadar, dia telah menjadi patriark kota. Wiying. Helmnya bergetar, menandakan bahwa dia kehabisan kekuatan sihir. Yoo Jin Hyuk melepas helmnya dan bangkit dari sofa tempat dia duduk. Apakah yang kamu temukan? Sekretaris bertanya. Yoo Jin Hyuk berjalan diam-diam di belakangnya. Di layar komputer sekretaris ada gambar tato besar. 3 garis, 2 membentuk salib dan 1 membentuk bulan sabit di atasnya. Petik 2. Yoo Jin Hyuk menatap tato itu. Meskipun dia menemukan lokasi pembunuhan, ini adalah satu-satunya hal yang bisa dia ketahui karena kepadatan kekuatan sihir di daerah itu. Ketika penghalang di sekitar daerah itu meledak bersama dengan badai energi iblis, Yoo Jin Hyuk menembak matanya terbuka, sepenuhnya siap untuk menderita kekurangan kekuatan sihir. Saat itulah dia melihatnya, tato yang cemerlang yang bersinar di lengan atas seseorang. Petik 2. Apakah itu Yesus? Apa kamu marah? Maksudku, ada monster yang dicurigai sebagai Fenrir, dan kita bahkan pernah melihat Cyclops. Siapa bilang tidak ada Yesus? Petik 2. Sekretaris itu merengut pada gumaman Yoo Jin Hyuk yang tidak berdasar. Berhentilah main-main dan katakan saja padaku apa yang kamu lihat. Ini penting. Petik 2. Aku menemukan sesuatu, tapi itu tidak ada hubungannya dengan pelakunya. Yoo Jin Hyuk tidak bisa mengidentifikasi pelakunya dari tato yang dilihatnya. Karena dia tidak dapat menemukan apapun tentang pelakunya, dia memutuskan untuk melacak korban. Dia pikir dia bisa menemukan motifnya dengan melakukan itu. Namun, bahkan setelah menjelajahi masa lalu selama puluhan hari, tidak ada petunjuk yang mengarah pada pelakunya selain tato, dan hari ini ia bahkan menemukan kebenaran yang lebih mengejutkan. Apa itu? Chae Jinyon, menjadi jin. Hah? Wajah sekretaris itu menegang. Tidak, aku seharusnya tidak mengatakan jin. Penguji mengatakan apa yang dia menjadi berada di atas jin. Jadi, kurasa, iblis. Petik 2. Setan. Aku tidak yakin, tapi Chae Sin Hyuk ingin menyembunyikan fakta ini, dan pemeriksa medis sepertinya telah menerima permintaannya. Petik 2. Namun, tampaknya penguji tidak bisa meninggalkan hati nurani dan tugasnya, karena ia tidak mengkremasi mayat asli dan menyimpannya di ruang bawah tanahnya. Tubuh yang dikremasi ternyata palsu yang dibuat agar terlihat seperti tubuh asli. Lalu, bagaimana dengan pelakunya? Tidak ada lagi yang bisa saya lakukan. Tidak banyak waktu yang tersisa, dan menemukan pelakunya di luar kemampuan saya. Tidak mungkin. Tapi tato ini. Petik 2. Tok, tok. Jari Yoo Jin Hyuk mencolek layar komputer. Meskipun itu tidak begitu unik sehingga hanya satu dari tato semacam itu akan ada di seluruh dunia, itu juga bukan tato yang sama sekali umum. Katakan pada Chae Jochul bahwa ini adalah satu-satunya bukti. Adapun informasi yang kami temukan tentang Chae Jinyon, mengenkripsi dan menyimpannya di database Valet Banquet kami. Petik 2. Bagaimana kalau orang tahu? Chae Jochul. Setelah perlahan-lahan kehilangan emosinya akibat efek samping dari hadiahnya, ia menjadi sosiopat yang tidak seperti dirinya yang dulu. Pria tua ini begitu menakutkan sehingga dia bisa menakuti bahkan sekretaris berkepala dingin Yoo Jin Hyuk. Itulah mengapa kita harus menyimpannya diarsipkan. Bahkan lelaki tua itu tidak bisa menyentuh Valet Banquet. Plus, bukankah menurutmu kita harus memegang satu-satunya kartu yang kita miliki untuk melawannya? Petik 2. Petik 2. Kamu ingin melawan? Sekretaris itu bertanya dengan suara bergetar. Tidak, aku tidak akan mengatakan aku melawan. Di Korea, ada beberapa yang bisa melawan Chae Jochul.
Hanya anggota bintang 9 atau Shin Myung-chul, yang meninggal 5 tahun yang lalu, yang mampu melakukannya. Jika aku terbunuh, kau yang harus memberitahu dunia. Anda akan membalas dendam untuk saya, kan? Petik 2. Yoo Jin-hyuk menyeringai dan melihat keluar jendela. Pemandangan itu sudah ketinggalan zaman, seolah-olah dia sedang melihat Seoul pada tahun 2000. Dia bertanya-tanya kapan kota ini akan mengejar era modern. Aku masih ingin hidup terus. Anda tahu, masih banyak yang ingin saya lakukan dan lihat. Petik 2. Pang. Pada saat itu, bola sepak tiba-tiba membentur jendela kantor. Haha. Yoo Jin-hyuk tertawa lemah, lalu membuka jendela. Hei, dasar bocah nakal. Aku membuatkanmu taman bermain, jadi mengapa kamu bermain sepak bola di sini? Petik 2. Hah? Oh, kami diusir oleh Hyungs. Petik 2. Petik 2. Itu bukan masalahku. Jangan bermain sepak bola di sini. Petik 2. Koang. Yoo Jin-hyuk membanting jendela hingga tertutup. Tetapi pada saat itu, bola lampu menyala di dalam kepalanya. Dia praktis bisa mendengar denyut listrik berkedip-kedip melalui sinapsisnya. Anak nakal, anak-anak, anak-anak. Seseorang yang tidak memiliki dendam terhadap Chai Jinyon tetapi memiliki dendam terhadap Chai Jochul. Ada satu orang seperti itu. Keponakannya, Yo Yeon-ha, pernah meminta penyelidikan latar belakang. Tidak mungkin. Namun, dia tertawa dan menggelengkan kepalanya. Bocah itu tidak memiliki kemampuan untuk melemparkan penghalang yang sangat kuat. Jika dia melakukannya, dia akan menyerang Chai Jochul secara langsung. Lagi pula, seorang sosiopat seperti Chai Jochul tidak akan merasa banyak dari kematian cucunya. Oh, benar, Chief. Sekretaris itu tiba-tiba berbicara, seolah dia baru ingat sesuatu. Gang Wonlen menghubungi kami. Sistem anti-monster rupanya selesai. Petik 2. Oh, hebat, beritahu mereka aku akan ada di sana untuk mengambilnya. Petik 2. Ini uang kita lagi. Kita harus membayarnya entah bagaimana. Yoo Jin-hyuk menghela nafas panjang dan melihat keluar jendela sekali lagi. Betapa ia terikat pada kota ini adalah sesuatu yang harus disembunyikannya dari Chai Jochul, apapun yang terjadi. Pelatihan sore terakhir hari Jumat. Taktik melawan monster-monster. Itu adalah salah satu kelas yang saya lamar. Tidak ada alasan khusus untuk itu. Saya hanya berpikir itu cocok untuk saya. Rahel Si, apakah kamu ingin bekerja sama denganku hari ini juga? Dari 40 taruna yang berkumpul di taman, satu-satunya taruna yang saya kenal adalah Rahel. Iya, dengan senang hati. Rahel tersenyum cerah dan mengangguk. Persis seperti itu, aku dan Rahel berpasangan, dan aku menerima tatapan iri dari taruna laki-laki lainnya. Baiklah, pegang tangan pasanganmu dan kumpulkan di depan gua. Teriak instruktur yang bertanggung jawab atas pelatihan. Dia mengatakan kepada kita untuk memegang tangan kita tidak diragukan lagi adalah kiasan. Namun, Rahel bolak-balik antara tangannya dan tanganku. Melihat tangan saya tidak bergerak, dia mencoba meraih tangan saya, lalu ragu-ragu dan menatap saya seperti anak anjing. Kita tidak perlu berpegangan tangan. Petik 2. Aku mengerti. Dia mengeluarkan batuk kering. Baiklah, berbaris. Setiap tim akan masuk, mulai dari tim 1. Petik 2. Mengikuti arahan instruktur, kami memasuki gua. Mungkin karena hanya ada 40 kadet di kelas, gua itu tampaknya tidak ramai sama sekali. Ada sesuatu di sana. Setelah berjalan sebentar, kami tiba di perempatan 10 arah. Di sebelah setiap jalan ada tanda yang bertuliskan O atau X. Orang yang membaca X kemungkinan diambil oleh tim lain. Kami memilih salah satu jalan terbuka dan berjalan masuk. Angin dingin menyapu kami. Sepertinya kita melawan kerangka. Tengkorak. Iya, sepertinya ada setidaknya 1000 dari mereka. Klak, klak, klak. Suara tulang berdentang. Suara angin bertiup melalui tulang. Pasukan prajurit mayat hidup sedang menunggu kami. 2 lawan 1000. Sepertinya kita akan dinilai tentang bagaimana kita menghadapi situasi ini. Rahel dengan cepat sampai pada suatu kesimpulan. Mungkin tidak. Mereka hanya kerangka. Kita harus bisa merawat mereka. Petik 2. Saya mengangkat pistol saya dengan satu tangan dan 2 pisau saya dengan yang lain. Kamu menggunakan 2 pisau. Iya nih. Ini adalah pertama kalinya saya menggunakan 2 pisau dengan pistol saya. Menggunakan ketiga senjata itu terlalu sulit bagiku sebelumnya, tapi sekarang berbeda karena aku memiliki keluasan. Mereka harus memiliki seorang komandan. Saya akan menghancurkan kepalanya. Petik 2. Mataku bisa dengan jelas melihat seorang komandan kerangka duduk di atas tandu, dikelilingi oleh 13 penyihir kerangka. Selama saya berurusan dengan 14, itu harus menjadi sepotong kue untuk mengalahkan sisanya. Rahel menatapku lekat-lekat, lalu tersenyum pahit. Petik 2. Seperti yang aku pikirkan, Hajin Si selalu penuh percaya diri. Iya nih. Kurasa itu sebabnya aku tuanmu. Petik 2. Oh, benar. Rahel mencibir seolah dia baru ingat dan mengangguk. Kalau begitu ayo pergi. Tunggu sampai saya melakukan serangan pertama. Petik 2.
Saya merilis kekuatan sihir stigma dan memasukkan atribut cahaya ke dalam pisau. Lalu, saya melemparkan mereka ke arah yang berlawanan. Target pertama saya adalah komandan. Serangan saya tidak perlu kuat. Sekejap pergelangan tangan saja sudah cukup. Suara mendesing. Setelah meninggalkan tanganku, kedua pisau itu melengkung di sekitar kiri dan kanan gua dan terbang menuju komandan kerangka. Klek, klek. Seperti yang diharapkan, komandan kerangka itu gesit. Itu mengangkat tangannya untuk dengan mudah memblokir pisau, tetapi peluru atribut ringan sudah menembak ke arah kepalanya. Karena ketiga serangan itu terjadi secara simultan, tidak mungkin itu bisa menghindari semua serangan. Dengan kepalanya tertembus peluru, tengkorak komandan kerangka itu pecah menjadi dua dan hancur. Setelah pertempuran. Tampaknya bertarung 1000 lawan mengambil risiko pada stamina Rahel ketika dia duduk di tanah, terengah-engah. Pakaiannya acak-acakan, dan rambutnya basah oleh keringat. Apa kau lelah? Ya, Sejujurnya, saya tidak. Saya tidak mungkin lelah ketika semua yang saya lakukan adalah menarik pelatuk dari belakang. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari telepon pengeras suara di atas kami. Sempurna. Tim Rahel dan Kim Ha-jin, skor sempurna. Kumpulkan napas Anda dan keluar. Instruktur tampaknya terkesan untuk sedikitnya. Rahel senang mendengarnya. Dia melebarkan matanya dan mengangkat tangannya. Gelombang. Sementara aku menatapnya dengan senyum, aku memperhatikan rambutnya yang acak-acakan. Rahel apakah kamu punya sisir? Tidak, saya tidak. Petik 2. Aku masih berjalan menghampirinya. Dorongan yang tiba-tiba dan tak tertahankan muncul dalam diriku. Maaf, rambutmu terlalu acak-acakan. Rambutku. Aku akan memperbaikinya untukmu. Saya menaruh tangan saya di rambut Rahel. Segera, Rahel membeku. Tunggu, mengapa? Itu menggelitik. Tunggu sebentar. Tunggu, kenapa tiba-tiba? Tangan saya bergerak sendiri, mengabaikan perlawanan Rahel. Sejujurnya saya juga tidak tahu mengapa saya melakukan ini. Saya hanya mengikuti insting saya. Segera, rambut acak-acakan Rahel menjadi rapi, dengan sebagian diikat dengan pita yang cantik. Sana. Saya menunjukkan kepada Rahel sebuah cermin. Ketika dia melihat rambutnya, dia membelalakkan matanya karena terkejut. Bagaimana? Anda bahkan tidak punya sisir. Petik 2. Aku ingin tahu hal yang sama. Saya melihat ke bawah ke tangan saya. Mungkin tanganku memiliki sentuhan ajaib. 11 malam. Saya berjalan ke taman kosong dekat apartemen saya dan fokus. Saya melatih penggunaan stigma saya. Mengkonsentrasikan kekuatan sihir stigma untuk gerakan instan, das. Memancarkan kekuatan sihir stigma di bawah kakiku dan melompat secara vertikal, lompat. Membungkus diriku dengan kekuatan sihir stigma dan berteleportasi puluhan meter jauhnya, bling. Petik 2. Kuah. Setelah menggunakan ketiga coretan stigma mencoba berbagai kemampuan gerakan, saya berbaring di tanah dan mengumpulkan napas. Pada saat itu, saya menerima panggilan di jam tangan pintar saya. Peneleponnya adalah Chae Na-yun. Aku menghela nafas begitu melihat namanya. Haruskah saya mengambilnya, atau haruskah saya mengabaikannya? Telepon berakhir ketika saya ragu-ragu, tetapi dia segera menelepon saya lagi. Dengan tenang aku menatap jam tangan pintar yang bergetar di pergelangan tanganku. Tanpa pilihan, saya menutup mata dan mengangkat telepon. Halo. Hai, kamu di mana? Itu adalah hal pertama yang dia tanyakan. Saya pulang. Mengapa? Tanda hubung. Saya mendengar Anda bepergian. Ya, apakah kamu baru tahu? Apa, itu karena kamu tidak pernah memberitahuku? Apa kau ingin mati? Chae Na-yun berkata dengan marah dan kemudian terdiam. Kamu seharusnya memberitahuku sebelumnya. Suaranya penuh kekecewaan. Apa bedanya? Aku bisa tinggal di sebelah. Petik 2. Seseorang sudah tinggal di sana. Itu bisa diselesaikan dengan uang. Petik 2. Aku kaya, kamu tahu. Tawa Chae Na-yun yang tenang mengalir ke telingaku. Apakah kamu lupa, selama Anda bersama saya, Anda tidak perlu khawatir tentang uang. Aku menghela nafas perlahan dan menatap langit malam. Langit Seoul tidak berbeda dengan malam lainnya. Gelap yang menyesakkan, kegelapan yang membuatku mati lemas dan bergetar. Katakan sesuatu. Aku hanya mengantuk. Bisakah saya menutup telepon? Petik 2. Tidak, tunggu, jangan ditutup. Suara tergesa-gesa Chae Na-yun bergema di telingaku. Tidak sampai aku tertidur. Dia melanjutkan dengan suara lemah dan bergetar. Aku tidak seperti aku kesulitan tidur. Hanya saja, kamarku agak terlalu besar. Alasannya seperti Chae Na-yun. Aku menurunkan tatapanku dalam diam. Sebuah batu jelek tergeletak di tanah. Hanya sedikit lebih lama. Saya tahu saya seharusnya tidak menyetujuinya karena rasa bersalah dan simpati sesaat. Saya tahu betul bahwa itu hanya akan menyebabkan siklus setan. Meski begitu, alasan aku tidak bisa menutup telepon. Pasti karena hati nuraniku yang bersalah. Saya ingin mendengar suara Anda.
Kesendirian yang mengerikan menyerempet tubuh saya. Merinding naik dan lutut saya bergetar. Dengan mata sedih, aku menatap langit malam. Kegelapan sepertinya melahapku. Di atas, tidak ada bintang, cahaya, atau bulan. Hei, supaya kau tahu, kau benar-benar anak nakal jika kau menutup telepon setelah aku mengatakan semua ini. Keceriaan Chai Nayun yang pura-pura tidak mampu melewati saya. Jawabku pelan. Aku tidak akan menutup telepon. Tanda hubung. Kalau begitu balas lebih cepat. Anda membuat saya malu untuk apapun. Hanya bicara. Setidaknya saya akan mendengarkan Anda. Petik 2. Berbicara tentang apa? Petik 2. Apakah kamu sakit kepala? Tidak, hahaha. Chai Nayun tertawa. Kemudian, dia mulai berbicara tentang apa yang terjadi hari ini. Apa yang dia makan, apa yang terjadi selama kelas, Del. Tetapi akhirnya, dia mengemukakan sesuatu yang tidak saya harapkan untuk didengar. Oh benar, Paman Yonha memberitahuku sesuatu tentang pembunuhan itu. Pembunuhan. Yo Jin Hyuk, meskipun namanya membuat saya gugup, saya memiliki tingkat kepastian tertentu tentang masalah ini. Bahkan kekuatannya harus memiliki batasan. Tanda hubung. Tidak, tidak apa-apa. Saya tidak ingin membicarakan hal-hal ini dengan Anda. Apa? Kenapa? Katakan padaku. Tidak, aku tidak mau. Saya hanya ingin membicarakan hal-hal baik dengan Anda. Ketika saya mendengar tawa Chai Nayun yang malu-malu, saya tidak bisa memaksa diri untuk bertanya lebih jauh padanya. Oh, kupikir aku mulai mengantuk sekarang. Sepertinya pil tidur yang kupakai berfungsi. Petik 2. Jangan terlalu banyak makan itu. Apa? Apakah kamu mengkhawatirkan aku? Bisa aja. Saya mengambil botol air yang saya bawa. Ketika saya mencoba untuk minum sedikit. Hajin. Petik 2 titik tanda seru petik 2. Serangan mendadak Chai Nayun hampir membuatku mendengus naik ke hidungku. Saat aku batuk, Chai Nayun bergumam dengan menguap santai. Selamat malam. Ah, Erem, ya, selamat malam. Saya akan tidur juga. Petik 2. Hei. Bertentangan dengan apa yang dia katakan beberapa saat yang lalu, dia melanjutkan. Apa itu sekarang? Aku menajamkan telingaku. Aku ingin melihatmu. Kata-kata yang sepertinya keluar entah dari mana membuatku tak bisa berkata-kata. Ah, tunggu, tidak apa-apa. Saya tidak boleh berpikir jernih karena pil tidur. Saya menutup telepon. Maaf. Sementara saya mencoba untuk membuat kata-kata untuk diucapkan, Chai Nayun dengan cepat menutup telepon terlebih dahulu. Saya bisa membayangkan bagaimana keadaannya di sisi lain panggilan itu. Petik 2. Kenapa wajahku memanas? Sementara aku merasakan suhu pipiku, aku melihat sosok yang akrab berjalan. Bos. Sudah kuduga, itu adalah bos. Minggu lalu, dia berbicara seolah-olah dia tidak akan memperlihatkan diri sampai tanggal 1 Juni tetapi dia tampaknya menikmati Seoul, karena ini adalah ketiga kalinya saya bertemu dengannya di jalan-jalan. Kim Hajin. Kami sering bertemu satu sama lain. Bos memegang tas es krim Baskin Robbins. Bukan hanya 1 liter, tapi ember besar. Bagus, aku sudah lama ingin bertemu denganmu. Bos melompat. Apa sebabnya? Apakah ini ujian lain? Petik 2. Itu naik. Bos memelototiku dengan marah. Pergi. Saham, ini naik 2% dibandingkan dengan ketika saya menjualnya. Petik 2. Kemudian, dia berkata dengan tidak biasa. Petik 2. Oh, kamu benar-benar menjual semua itu. Saya berbicara tanpa berpikir. Meskipun saya yakin itu akan jatuh segera, tidak ada tentang kampanye menara yang diselesaikan pada saat ini. Wajar jika harga saham mereka berfluktuasi. Apa katamu? Namun, mata bos berkedip dengan niat membunuh yang sebenarnya.